minha graças ao Senhor. Lá ia buat pura-pura hodi ao selubana. Lá ia buat folin ida hodi ao forma Jesus. So how adora, haleluya. So how hananu, hai Jesus. Nema kau bele, nema kau iha, moba Jesus. So how adora, haleluya. So how hananu, hai Jesus. Nema kau bele, nema kau iha, moba Jesus. Nema kau bele, nema kau iha, moba Jesus. Shalom Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua pada sore hari ini. Bacaan kita sore hari ini terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Namun sebelum kita baca dan kita renungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk berdiam diri di hadapan-Mu dan belajar tentang firman-Mu. Jamalah hati kami dan penuhilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan bagi kami melalui firman Tuhan di sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita di sore hari ini terambil di dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 29. Firman Tuhan berkata demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian,
sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh keinginan, oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia pada waktu itu, karena saat itu jemaat yang ada di Galatia dikacau balaukan oleh pengajaran-pengajaran sesat, dan mereka meninggalkan Injil kasih Kristus yang sudah mereka terima dan mengimaninya itu di dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan dan membawa jemaat yang ada di sana untuk mengenal Tuhan lebih dalam kehidupan mereka, dan mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Paulus tidak menerimanya itu, sehingga dengan alasan itu Paulus menulis surat kepada jemaat yang berada di Galatia. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat 13 dan ayat 14 di sana dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan situ. Karya Tuhan di atas kayu salib adalah jawaban dari permasalahan tentang hukum Taurat itu. Karena dengan kematian Kristus telah menebus kita manusia dari kutuk hukum Taurat.
dan membuka pintu kebebasan bagi kita umat manusia dan berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 5 di sana juga dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Pada bacaan yang lain di dalam Injil Matius pasal 22, di sana pun dikatakan, ketika ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Tuhan menjawab kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, maka jika kita mengasihi Allah dengan sesama kita, kita sudah menggenapi seluruh hukum Taurat. Rasul Paulus juga menasehatkan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa Tuhan tidak hanya memberi perintah atau hukum kepada manusia, tetapi Tuhan juga memberikan bagaimana cara hidup yang benar dan beretika di hadapan Tuhan. Tanpa beretika, hancurlah kehidupan di dunia ini. Artinya bahwa ketika kita mengaku kita beragama, maka haruslah kita beretika dalam semua bidang kehidupan kita. Contoh konkret yang kita alami sekarang, pemerintah menganjurkan mencuci tangan bagi kita semua. Harus memakai masker ketika kita berada di luar dan lain sebagainya, untuk memutuskan tali yang membuat kita untuk saat ini apa yang sementara terjadi, bukan hanya di Timor Leste, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia, untuk memutuskan tali yang akan membawa kita pada virus yang akan merajalela kepada banyak orang. Karena semuanya itu adalah prinsip moral yang didasari atas iman Kristen yang menjadi landasan tindakan kita sebagai umat Tuhan. Kita saling bantu-membantu, bertolong-tolongan satu dengan yang lain dengan menuruti anjuran-anjuran yang sudah diadakan bagi kita sebagai prinsip moral dan kasih. Paulus juga menasihatkan jemaat yang ada di Galatia tentang janji Tuhan kepada Abraham, di mana tempat dia pijak, di situ Allah berikan. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Allah juga berjanji kepada Abraham bahwa anak cucunya akan seperti langit, bintang di langit dan pasir di laut. Dan itu merupakan janji Tuhan. Janji Allah itu juga berlaku bagi kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Dia yang adalah Tuhan Juru Selamat kita, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, sebagaimana di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mengasihi Allah bukan hanya dengan hati kita saja, bukan juga hanya dengan jiwa dan kekuatan kita, tetapi dengan seluruh totalitas kehidupan kita. Kita harus memperhatikan, mengingatkan, mengajarkan, dan menuliskan di hati kita, di pikiran kita, juga kita ajarkan setiap hari kepada anak-anak kita. Ketika kita berada di tempat tidur, ketika kita duduk, ketika kita tidur, ketika kita makan, ajarlah mereka terus menerus, karena Tuhanlah sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, kami naikkan syukur terima kasih kepada-Mu Tuhan atas perkenanan-Mu bagi kami. Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan di sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi remah-remah dalam kehidupan kami, untuk kami jalankan kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami, menuntun setiap langkah hidup kami, dan selalu mengingatkan kami dalam setiap totalitas kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.